Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Azizah di sini. Kita akan belajar tentang apa ya? Oh iya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa, dimulai. Selesai. Solihah, sebelum Bu Guru masuk ke dalam materi, Bu Guru akan membacakan sebuah surat di dalam Al-Quran. Yang surat ini mungkin kalian sudah menghafalnya semua. Nah, surat ini berhubungan dengan materi yang akan Bu Guru sampaikan. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, solihah, dari surat yang Bu Guru bacakan tadi, tentu kalian sudah bisa menebak kira-kira materi apa yang akan kita bahas ya. Ya, betul. Kita akan membahas tentang masa atau waktu. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan jelaskan di video berikut ini ya. Oke, solihah, kita akan belajar tentang waktu. Sebelumnya, tujuan belajar tentang waktu itu apa sih? Yang pertama, agar kalian dapat menentukan kesetaraan satuan waktu dengan tepat. Yang kedua, agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Kesetaraan waktu. Satuan waktu dalam jam itu ada 3. Yang pertama jam, menit, dan detik. Kita bisa mengubah dari jam menjadi menit. Begitupun sebaliknya dari menit menjadi jam. Kemudian kita juga bisa mengubah menit ke detik dan dari detik ke menit. Selanjutnya kita juga bisa mengubah dari jam ke detik dan detik ke jam lagi. Hubungan satuan waktu di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Di dalam jam itu ada 12 angka. Nah, jarak dari angka 1 ke angka lainnya itu adalah 5 menit. Misalnya dari angka 12 ke 1 itu 5 menit, kedua 10 menit, jika ketiga 15 menit, keempat 20 menit, kelima 25 menit, dan seterusnya sampai ke angka 12 lagi yaitu 60 menit. Jadi ada 12 kali putaran jarum jam dikali 5 menit sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit itu ada 60 detik. Nah, di jam itu kan ada 3 jarum. Yang pertama jarum pendek. Jarum pendek itu menentukan jam. Kemudian jarum panjang. Jarum panjang itu menentukan menit. Dan ada jarum pendek, jarum kecil yang panjang itu bergeraknya cepat, itu menunjukkan detik. Nah, sama halnya dengan yang tadi, jarak di antara satu angka dengan angka lainnya itu 5 detik. Jika dari 12 ke 1 5 detik, kedua 10 detik, ketiga 15 detik, keempat 20 detik, dan seterusnya sampai ke angka 12 genap 60 detik. 1 menit itu 60 detik. Kemudian
jam sama dengan 3600 detik. 60 menit dikali 60 detik sama dengan 3600 detik. Kemudian hubungan satuan waktu bisa kita masukkan ke dalam tangga waktu. Ada 3 tangga. Yang pertama itu jam, yang kedua itu menit, dan yang ketiga itu detik. Nah, bila menurun satu tangga kita kalikan 60, dan sebaliknya bila naik itu dikalikan dibagi, jika naik itu dibagi 60. Ya, bila menurun dikali, bila naik itu dibagi. Contoh, 2 jam 35 menit itu sama dengan berapa menit? Sama dengan 2 jam ditambah 35 menit. Kita ingat lagi, dari jam ke menit itu naik atau turun? Nah, ternyata turun. Kalau turun, kita kalikan dengan 60. Jadi 2 kali 60 menit ditambah 35 menit sama dengan 2 kali 60 120 menit ditambah 35 menit. Hasilnya 155 menit. Oke. Contoh yang kedua itu 240 menit sama dengan berapa jam? Kita ingat lagi, dari menit ke jam itu naik atau turun? Ternyata naik. Nah, kalau naik itu dibagi 60. Jadi 240 menit dibagi 60 sama dengan 4 jam. Berikutnya 180 detik itu sama dengan berapa menit? Kita lihat lagi tangganya. Dari detik ke menit itu ternyata naik. Jadi kalau naik kita bagi 180 dibagi 60 sama dengan 3 menit. Seperti itu. Nah, sekarang kita ubah dari detik ke jam. 7.200 detik sama dengan berapa jam? Dari detik ke jam itu ternyata naik 2 tingkat. Jadi 7.200 dibagi 60 dibagi lagi 60. Atau lebih sederhananya 7.200 dibagi 3.600 sama dengan 2 jam. Kita belajar penjumlahan dan pengurangan waktu. Contohnya, ayah membersihkan kebun selama 1 jam 15 menit. Ayah menanam semua bibit jagung selama 2 jam 30 menit. Berapa lama ayah melakukan kedua kegiatan tersebut? Ketahui, waktu membersihkannya 1 jam 15 menit. Menanam bibit 2 jam 30 menit. Kemudian yang ditanyakan, berapa lama waktu kedua kegiatan tersebut? Kita bisa menjumlahkannya langsung. 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 30 menit. Atau bisa kita menggunakan penjumlahan bersusun seperti ini. Ingat, harus sejajar ya. Menit sejajar dengan menit, jam sejajar dengan jam. 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 3 jam 45 menit. Seperti itu ya, soleh-solehah. Ini harus sejajar. Di sini menit, di sini pun menit. Hasilnya juga menit. Kalau dibalik itu tidak boleh. Kalau dibalik harus sejajar, harus sama. Contoh lain, di sini sebuah lilin besar akan habis mencair setelah dinyalakan selama 4 jam 25 menit. Sedangkan lilin kecil akan habis dalam waktu 2 jam 10 menit.
Berapa lama selisih waktu kedua lilin tersebut dapat menyala hingga habis? Diketahui lilin besar mencair 4 jam 25 menit. Lilin kecil mencair 2 jam 10 menit. Yang ditanyakan, berapa lama selisihnya? Nah, kalau mencari selisih, maka kita kurangi. 4 jam 25 menit dikurangi 2 jam 10 menit. Sama dengan 2 jam 15 menit. Sekarang kita menentukan lama waktu suatu kegiatan. Menentukan lama waktu suatu kegiatan itu ada rumusnya. Jika yang ditanyakan lama kegiatannya, maka sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jika yang ditanyakan adalah waktu selesai, maka waktu mulai dikurangi lama kegiatan. Nah, yang terakhir, jika yang ditanyakan waktu mulai, maka sama dengan waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Contohnya, ibu pergi berbelanja pukul 7.25. Ibu pulang berbelanja dari pasar pukul 9.35. Berapa lama ibu berbelanja di pasar? Diketahui itu ya, waktu mulainya 7.25, waktu selesai 9.35. Yang ditanyakan lama berbelanja, maka lama berbelanja sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai 9.35 dikurangi 7.25 sama dengan 9 dikurangi 7, hasilnya berapa? Hasilnya 2. 35 dikurangi 25 sama dengan 10. Maka lama waktu ibu berbelanja di pasar adalah 2 jam 10 menit. Bukan jam 2 lewat 10 ya, tapi 2 jam 10 menit. Karena di sini lamanya yang ditanyakan. Contoh lagi, ibu memasak dalam waktu 2 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 11.30, maka ibu mulai memasak pukul, diketahui lama memasak 2 jam. Waktu selesai memasak 11.30. Yang ditanyakan waktu mulainya. Waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurangi lama memasak. Waktu selesai 11.30. Waktu memasak, lama memasak 2 jam. Kenapa Bu kok ditulis 02.00? Ini bukan jam 2.00 ya, tapi 2 jam. Kenapa kami tambahin 0 di sini? Karena yang di depan itu ada 4 angka. Jadi biar mudah menghitungnya, kita tambahin 0 di sini. Ya. Nah, 11 dikurangi 2 hasilnya berapa? 9. Kemudian 30 dikurangi 00 di sini hasilnya 30. Jadi ibu mulai memasak pukul 9.30. Nah, kesimpulannya soli-solihah. Yang pertama, hubungan antar satuan waktu yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pada satuan waktu dapat dihitung menggunakan cara bersusun. Dengan satuan waktu yang sama harus diletakkan secara sejajar. Seperti yang tadi Bu Guru sampaikan, jika menit harus lurus dengan menit, jika jam harus lurus dengan jam. Kemudian yang ketiga, lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya, soli-solihah.
Baik soli-soliha, kalian sudah menyimak penjelasan Bu Guru tadi ya. Bu Guru harap kalian bisa memahami penjelasan Bu Guru yang tadi. Kalau kalian masih kurang paham, bisa kalian putar ulang video yang tadi ya. Oke, tidak bosan-bosannya Bu Guru berpesan agar kalian terus istiqomah dalam beribadah dan juga dalam kebaikan. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah duha juga, dan jaga kesehatan kalian selalu. Semoga Allah memberikan kita waktu secepatnya untuk bisa bertemu ya, soli-solihah. Seperti itu dulu Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.